Shalom, selamat sore saudara-saudara yang kekasih. Hari ini saya ingin membahas satu hal, yaitu perubahan-perubahan yang ada ini menyebabkan orang menjadi ragu-ragu. Bolehkah orang Kristen melakukan ini? Bolehkah orang Kristen melakukan itu? Ada banyak hal-hal yang dulu jelas-jelas salah, sekarang menjadi satu hal yang abu-abu. Nggak tahu boleh apa enggak. Ada banyak hal yang meragukan sekarang ini, dan orang tidak bisa memutuskan sebetulnya itu boleh apa enggak, berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Dunia ini berubah, termasuk yang boleh dan yang tidak itu jungkir balik semuanya. Memang katanya ada satu norma hukum yang berkata begini, kalau ini salah sebetulnya, tapi kalau semua orang menganggapnya benar dan melakukannya, maka yang salah ini jadi benar. Wah, kebenaran itu jadi relatif, yang dilarang itu jadi relatif. Karena itu saudara, kalau ditanya ini boleh nggak, merokok boleh nggak, bercerai boleh nggak, akhirnya pertanyaan boleh nggaknya itu nggak ada habis-habisnya saudara. Karena ada begitu banyak hal yang abu-abu, yang meragukan. Tapi sebenarnya kepada anak-anaknya Tuhan memberikan satu pedoman kelengkapan yang sederhana sebetulnya, sehingga mampu memutuskan yang baik atau yang jahat. Yang pertama, Tuhan bilang menjadi dewasa, bertumbuhlah jadi dewasa. Itu kan sederhana, semua orang bertumbuh, tapi ini bertumbuhnya menjadi dewasa. Dalam Ibrani pasal 5 ayat yang ke-14 dikatakan, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Terlatih, panca inderanya itu terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Orang dewasa itu makanannya makanan yang berbeda, ya, bukan bubur susu bayi gitu yang tinggal telan langsung jadi. Tapi orang dewasa itu makanannya, ya bisa dikatakan makanan keras gitulah ya, yang harus dicerna baru bisa diambil manfaatnya. Orang dewasa tidak begitu saja mendengarkan berita, menelannya mentah-mentah lalu melanjutkannya pada orang lain. Orang yang dewasa mencerna berita yang didapatnya, dan akan bisa dimakan hoaks dengan gampang gitu, dan akan bisa dibujuk untuk melakukan sesuatu hal yang meragukan gitu. Ya, dia memikirkan, orang yang dewasa memikirkan dengan matang dan benar. Dia sanggup membedakan mana yang benar dan mana yang baik, sehingga pertanyaan boleh enggak itu bisa diputuskan sendiri dengan benar. Yang kedua, kalau kita memiliki hikmat, dalam Amsal pasal 2 ayat 6-9 Tuhan berkata begini, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian, maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Orang yang berhikmat, dia tahu memutuskan mana yang baik. Dari mana datanya? Dari Tuhan. Ya, bersekutu dengan Tuhan, dengar Tuhan bicara apa, bersekutu, membaca, merenungkan firman Tuhan, menghafalkannya, menyimpannya di dalam hati. Ya, Raja Daud kan berkata begini, firman-Mu telah kusimpan dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa kepadamu. Kemudian, dengan apakah seorang muda bisa menjaga kelakuannya bersih dari salah? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dari Tuhan, dari firman Tuhan datang hikmat, dan orang bisa tahu setiap jalan yang baik. Sekolah menyebabkan seorang jadi pintar, menguasai pengetahuan. Itu terjadi seperti sekarang ini. Tapi banyak orang-orang yang pintar-pintar ini, dia tidak mampu memutuskan mana yang benar, mana yang baik bila berhadapan dengan masalah kehidupan. Saudara, di samping pengetahuan yang diajarkan sekolah, kita perlu mengisi hati kita juga dengan firman Tuhan. Jadilah orang yang berhikmat. Maka pertanyaan yang boleh nggak ini, boleh nggak itu bisa disingkirkan, karena kita sudah tahu apa yang benar, apa yang berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Selamat sore, saudara sudah mengikuti acara ini